Ibu menyusun rancangan keputusan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Silakan dalam rangka melaksanakan kegiatan apa atau mungkin program apa, silakan diusulkan ke Sekda melalui Biro Hukum. Nanti akan eh, kita bahas seharusnya teman-teman mungkin dalam mengusulkan rancangan keputusan gubernur itu harus dilengkapi dengan eh, data pendukungnya. Misalkan kalau untuk eh, usulan mengenai di awal-awal tahun biasanya ada untuk pelaksanaan APBN, segera lampirkan, segera usulkan dan melampirkan di PAP-nya. Kemudian biasanya di masing-masing biasanya masing-masing punya tor KAK atau sejenisnya, silakan juga dilampirkan. Kemudian biasanya ada peraturan menteri terkaitnya. Itu kan supaya nanti kami tidak terlalu banyak bertanya dan kemudian bisa segera kan pimpinan untuk ditetapkan. Kemudian untuk tim yang misalnya memerlukan bantuan dari teman-teman OPD lainnya, silakan sebelumnya itu teman-teman OPD yang membutuhkan lintas OPD itu agar berkoordinasi dengan OPD lainnya supaya nanti ke Biro Hukum itu sudah final, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, jangan sampai dikosongkan. Misalnya penyusunan via masih dikonfirmasi dengan OPD terkaitnya. Jadi kami ingin rancangan keputusan gubernur yang Bapak Ibu usulkan itu sudah final, tidak harus dikonfirmasi lagi dengan OPD lain terkaitnya. Dan biasanya tim yang mencantumkan nama-nama orang itu mohon lengkap dengan jabatan, apalagi sekarang mungkin banyak jabatan fungsional ya yang berbeda-beda. Silakan itu dilengkapi supaya tidak bolak-balik lagi dari kami dari Biro Hukum kemudian juga dan seolah-olah nih kayak nanti teman-teman merasa seolah tidak seperti itu. Kami ingin ini lengkap supaya nanti pimpinan juga tidak terlalu banyak bertanya juga. Yang ditanya Biro Hukum, kadang-kadang teman-teman dari OPD agak kurang proaktif ya barangkali seperti itu. Kemudian dalam penyusunan keputusan gubernur ini mohon memuat konsideran dilengkapi ya. Kalau misalnya itu memang untuk melaksanakan anggaran, melaksanakan, kalau memang itu untuk melaksanakan tupoksi, biasanya eh, harus dilengkapi dengan unsur sosiologis, filosofis, yuridis, silakan. Sebetulnya sama dengan produk-produk hukum lainnya. Tapi mungkin kalau untuk keputusan gubernur itu dibuat agak simpel ya, tidak tidak serigid apa produk hukum yang berbentuk pengaturan ya. Kemudian setelah konsideran menimbang akan eh, dilanjutkan dengan konsideran dasar hukum tertuang dalam mengingat biasanya memuat dasar hukum kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang meringankan. Dalam keputusan gubernur biasanya yang paling wajib ada itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Itu wajib sekali. Kemudian Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan beserta dengan perubahannya ya. Jadi pencantuman dasar hukum itu mohon dilengkapi dengan
lembaran negara, tambahan lembaran negaranya, kemudian kalau untuk itu untuk undang-undang dan PP biasanya ada pencantuman lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Kemudian untuk peraturan menteri atau Perpres itu biasanya ada berita negaranya, mohon dilengkapi. Jangan jangan menyerahkan ke biro hukum ya. Sekarang zamannya digitalisasi, silakan Ibu eh, cek di JDI Pak, kita juga ada peraturan pusat, silakan dicek atau kalau tidak silakan di googling. Sekarang banyak, nggak perlu ragu-ragu. Eh, Kami juga nggak hafal semua kok. Kami juga googling, tapi untuk meringankan pekerjaan kami di sini dan untuk mempercepat, terutama mempercepat apa keputusan gubernur yang Bapak Ibu ingin segera ditetapkan itu, yang mohon dilengkapi dengan hal-hal yang sepertinya sepele, tapi itu penting gitu. Kemudian ketika dasar hukumnya itu mencantumkan perda, silakan dilengkapi dengan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah. Atau mungkin untuk perbu, lengkapilah dengan berita daerah provinsi Banten. Biasanya kita kalau penyusunan keputusan itu lebih banyak mencantumkan mungkin perda APBD, kemudian ada perlu tentang jumlah APBD, SAS, ya seperti itu. Itu biasanya untuk pelaksanaan kegiatan di apa perangkat daerah Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut kalau ada diktum. Biasanya diktumnya itu kalau di keputusan gubernur itu ada, oh maaf, sebelum diktum biasanya eh, setelah dasar hukum itu biasanya kita mencantumkan memperhatikan ya untuk di keputusan gubernur. Sebetulnya di memperhatikan ini eh, tidak ada sih di undang-undang ataupun itu, karena ini kita anggap perlu sebagai dasar aturan teknis atau pimpinan, dasar bagi pimpinan untuk melihat ini sebetulnya usulan dari OPD mana sih gitu. Makanya di dasar di ketentuan mengenai memperhatikan biasanya kita cantumkan usulan dari dinas terkaitnya, misalkan nota dinas kepala Bapeda atau mungkin surat. Itu biasanya kita cantumkan seperti itu, atau mungkin kalau misalnya ada tambahan lain, misalkan surat edaran Menteri Dalam Negeri atau mungkin surat menteri lainnya, itu kita cantumkan di dalam konsideran memperhatikan. Kemudian setelah memperhatikan, eh, kita cantumkan ke diktum memutuskan dan menetapkan. Baru di situ eh, kita nanti sampai ke substansi. Kalau bisa dimunculkan ininya, apa contohnya barangkali? Contoh untuk, nah, ini salah satu contoh saja, keputusan gubernur tentang pelimpahan kewenangan dan penetapan koordinator PKD dan PPKD yang diusulkan oleh BPKAD ya. Maaf, sepertinya ini kayak nggak rapi. Tapi mohon nanti dirapikan ketika penulisan itu. Seperti ini kira-kira contoh untuk keputusan gubernur. Nggak terlalu banyak sih keputusan gubernur ini. Sebetulnya saya yakin teman-teman juga sudah tahu dan hafal apa formnya seperti apa, bentuk keputusan gubernur ini seperti apa, karena saya yakin di OPD-nya masing-masing pun teman-teman membuat keputusan penggunaan anggaran untuk menetapkan pelaksana kegiatan di OPD-nya masing-masing.
Barangkali itu dulu ya Bu Yuli. Saya buka sesi tanya jawab barangkali untuk teman-teman jelaskan. Baik, terima kasih atas materinya yang singkat, padat dan jelas, Bu Susi. Memang setiap tahun itu banyak sekali usulan draft SK yang masuk ke Biro Hukum. Bahkan sampai tahun kemarin pun SK yang sudah jadi di Biro Hukum itu sekitar 355. Artinya eh, memang volume untuk keputusan gubernur ini lebih banyak dibandingkan dengan Pergub dan Perda. Bahkan antara nomor yang sudah jadi, yang tadi saya sebutkan sekitar 355 dengan usulan, usulan lebih banyak lagi karena banyak yang dikembalikan atau banyak yang masih belum jadi gitu ya Bu ya. Dan sebenarnya setiap tahun itu pasti ada SK-SK yang rutin ya Bu ya. SK rutin yang memang itu annual. Setiap tahun pasti akan diajukan SKPA, pengurus barang, arsiparis. Itu adalah contoh SK-SK yang pasti berulang dan ada setiap tahun gitu ya Bu ya. Tapi ada juga memang yang SK-SK umum atau SK tadi seperti Bu Susi bilang dana dekon. Sebenarnya SK-SK tersebut bisa diproses dengan cepat jika memang eh, kelengkapannya sudah masuk ke kami dengan lengkap, dengan soft file-nya yang juga sudah masuk melalui email gitu. Jangan sampai ketika ingin ya, dipercepat, tapi ternyata soft file-nya belum masuk ke Biro Hukum gitu. Ada yang seperti itu. Lupa itu. Lupa. Mudah-mudahan bukan Bapak Ibu ya Bu. Ya, baik. Ini ada beberapa perangkat daerah. Saya melihat ada dari Dindi, DKP, Biro Organisasi, Biro Ekbang, Biro Umum, Bapenda, Pemotda, Adpinpro. Masing-masing pasti sudah pernah ya untuk menyerahkan mengusulkan ETA kepada Biro Hukum. Mungkin bisa sharing pengalamannya atau kesulitan-kesulitan yang memang pernah dialami gitu dalam rangka penyusunan ETA. Silakan kita buka tanya jawab atau mungkin ingin curhat mengenai ETA pun tidak salah. Mumpung ada diskusi di sini, silakan kepada Bapak Ibu, saya persilahkan. Saya Bu Sri, Ibu Di. Ya, Pak Rudi. Ya, Baik, apa kabar? Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Susi, Silakan Pak. Bu Sri. Mau sharing? Bawa sedikit aja Bu, ini pengalaman saya tahun 2002 ikut legal drafter. Suaranya Pak Punten agak kurang jelas. Boleh diperbesar volumenya? Jelas Bu? Halo, jelas? Ya. Ya, ya, ya. Mangga Pak. Baik Bu Susi, sekedar menanyakan saja sedikit terkait perbedaan peraturan gubernur dengan keputusan gubernur. Terus terkait jenis huruf. Tadi saya lihat itu pakai pakai apa Bu? Books for me Bu ya. Jenis Mohon hurufnya. maaf Pak, kurang jelas ya suaranya. Halo, jelas Bu? Sudah maksimal di sini Bu. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Saya ulangin Bu. Dari pemaparan tadi yang Bu Susi sampaikan, menarik bagi saya itu terkait jenis huruf Ibu. Jenis Jenis huruf. huruf. Oh ya, oh jenis huruf. Ya, dalam tata naskah dinas yang dikeluarkan oleh Biro Organisasi diatur tidak di situ Bu, jenis huruf Bu. Karena selama ini jenis huruf itu kita berbeda-beda untuk membuat usulan pergub atau kepgub. Yang kedua, terkait parab koordinasi mungkin Ibu ya. Nah, selama ini mungkin berapa lama standarnya SOP-nya parab koordinasi itu dilakukan? Apakah Biro Hukum mengeluarkan standar atau SOP bisa kembali dari Biro Hukum untuk didindik itu berapa lama lagi untuk diserahkan kembali ke Biro Hukum? Ini sebenarnya hal-hal ini sudah hal mendasar Bu. Tahun 2002 saya juga pernah ikut legal drafter Bu.
Cuman sekarang mengikuti perkembangan sekarang, mungkin ada aturan terbaru seperti disampaikan tadi oleh Pak Kabak ya, Pak Asep. Idealnya Bu, gimana untuk bikin semacam pergub ataupun aturan yang omnibus law Bu. Nah, saya kepingin satu satu banyak urusan dijadikan satu pergub atau RUU. Nah, itu tadi dari tahap perencanaan, perancangan, penetapan sampai pengesahan. Mungkin Biro Hukum boleh mensosialisasikan atau mengajarin kita lagi, Bu. Gimana sih supaya bikin Omnibus Law itu, Bu? Karena terlalu banyak aturan, kita juga sulit menghafal, Bu, dari huruf ataupun dari nomor-nomornya, walaupun kita bisa cari referensinya di JDIH, Bu. Sementara itu aja, Bu. Diskusi sedikit aja, Bu. Terima kasih, Bu Susi, Bu Sri. Iya, terima kasih juga Pak Lutfi. Mau sebentar. Langsung aja ya Pak Lutfi ya. Siap, siap, Ibu. Iya, iya. Untuk jenis huruf, berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap produk hukum itu menggunakan huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12 di atas kertas F4. Untuk produk hukum kita masih menggunakan itu. Lain halnya dengan tata bahasa dinas. Di Pergub kita nomor 2 2024 juga disebutkan untuk produk hukum itu masih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana? Ya, kita masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta dengan perubahannya dan turunannya seperti itu. Khusus untuk produk hukum ya. Kemudian para koordinasi tadi yang dipertanyakan Pak Rudi, para koordinasi kita masih menggunakan para koordinasi setelah dirapikan lah, setelah diedit oleh Biro Hukum, kita khawatir masih ada apa tata cara penulisan yang masih perlu disempurnakan oleh kami. Nanti kami akan memanggil teman pengusul untuk dimintakan para koordinasi kepada kepala DPD-nya seperti itu, seperti biasa lah ya. Makanya kami berharap dalam menyampaikan usulan keputusan itu dilengkapi dengan data-data pendukung yang tadi saya sampaikan, supaya di proses di kami itu tidak terlalu memakan waktu. Kemudian setelah diparak koordinasi, kami mohon dikembalikan lagi ke Biro Hukum secepatnya, supaya kami nanti dapat menyampaikan rancangan itu untuk diparak koordinasi oleh pimpinan kami, misalnya di Asda 1, kemudian ke Ibu Sekda, dan selanjutnya nanti disampaikan untuk penetapan oleh Gubernur. Kemudian tadi mengenai pengaturan Omnibus Law ya. Jadi gini, saya yakin teman-teman OPD itu sudah punya beberapa pergub. Saya tidak tahu, mungkin dari tahun 2002, dari semenjak berdirinya Provinsi Banten pun ada. Tapi kadang-kadang teman-teman luput. Makanya kemarin tahun 2023 kemarin kita ada kegiatan mengenai penataan pergub. Kita undang teman-teman dari OPD untuk untuk memilah ya, untuk sama-sama memilah pergub-pergub mana saja yang akan dicabut atau mungkin akan direvisi, atau mungkin nanti digabung seperti yang Pak Yudi inginkan tadi, mungkin disimplifikasi, kalau istilah dari Kemendagri seperti itu, disimplifikasikan menjadi hanya satu pergub saja ya, bisa. Dan itu Kemendagri sangat mengharapkan adanya simplifikasi
produk hukum daerah. Karena kemarin pun ketika kami membahas tadi yang disampaikan Pak Kabak, ketika kami membahas Rapergub tentang pemanfaatan media sosial dan Rapergub tentang tata kelola portal, saran dari Kemendagri pun itu agar digabungkan. Makanya kami harapkan nanti teman-teman di OPD yang sudah memiliki beberapa peraturan itu agar dikaji kembali. Barangkali ada yang sudah usang, ada yang sudah tidak dipergunakan kembali, tapi masih membutuhkan aturan itu dengan peraturan terbarunya barangkali itu agar segera direvisi dan yang lamanya itu bisa dicabut gitu. Silakan digabungkan dijadikan dalam satu pengaturan saja Pak Rudi. Jadi nanti ke depan eh, teman-teman bisa membaca aturan itu tidak terlalu banyak ya barangkali, jadi cukup satu saja gitu. Kemudian untuk sosialisasi, insya Allah nanti eh, kita rencanakan lah. Nanti mungkin melalui media seperti ini juga, barangkali nanti kita mengundang teman-teman OPD untuk sosialisasi mengenai simplifikasi produk hukum daerah. Nah, seperti itu. Terima kasih masukannya Pak Rudi ya. Terima kasih Bu. Terima Barangkali kasih ada Bu. yang ditanyakan lagi. Betul, Bu. Terima kasih Bu Susi, Bu Sri. Ya, sama-sama Pak Rudi. Nah, Iya. dari teman yang lain barangkali. Ya, baik. Sedikit menambahkan itu boleh? Silakan. Ya, baik. Untuk penyusunan baik penyusunan keputusan gubernur maupun penyusunan peraturan gubernur dan peraturan daerah sebenarnya kami dari Biro Hukum sudah mempunyai semacam SOP ya SOP karena fungsi kami di Biro Hukum adalah harmonisasi peraturan tersebut baik SK, Pergub atau Perda, maka proses yang kami lakukan untuk bisa dihitung dalam satuan waktu itu sampai kami melakukan para di Biro Hukum oleh PLT kami. Ketika sudah sampai situ, itu kita bisa perkirakan waktunya. Tetapi ketika sudah melakukan para koordinasi kepada para pimpinan, itu adalah hal yang memang tidak bisa dimasukkan di dalam SOP kami, karena memang kami pun tidak bisa memperkirakan secara pasti gitu. Ketika ada yang cepat, tetapi ada juga yang butuh pertanyaan dari pimpinan akhirnya dikembalikan lagi kepada kami atau kepada OPD untuk dilakukan penjelasan seperti itu. Baik, setelah itu tadi ada dari Pak Purwadi ya, mohon dijelaskan kembali mengenai iya, menimbang. Menimbang, iya. Aku Ya Bu, takut ada nggak? Hadis Pak Pur itu. Ya, sudah muncul. Iya, Pak Pur. Silakan. Di konsideran menimbang, Pak Pur, kita biasanya cantumkan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Biasanya kalau filosofis itu kan terkait dengan kondisi kebatinan, falsafah Pancasila, dan kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sosiologis itu kondisi yang diharapkan dengan adanya produk hukum ini. Biasanya sih lebih banyak di produk hukum yang bersifat pengaturan. Kemudian ada landasan yuridis. Landasan yuridis biasanya itu mencantumkan dasar hukum dari peraturan atau mungkin perintah atau delegasi dari peraturan yang lebih tingginya. Bisa seperti itu atau mungkin memang oh ya memang ada dasar kewenangan untuk menyusun produk hukum ini gitu. Seperti itu.
sepintas seharusnya yang namanya konsideran menimbang itu adalah ruh dari eh, penyusunan rancangan penyusunan produk hukum ini. Kalau kita membaca di konsideran menimbang, harusnya kita sudah tahu bahwa substansinya akan mengatur mengenai apa. Itu sudah harus sebetulnya harus sudah kelihatan di situ gitu. Ya, kan sudah tergambarkan bahwa eh, kira-kira batang tubuhnya atau substansi dari pengaturan ini, dari produk hukum ini, semua ada di situ. Gitu, Pak Pur. Untuk menggambarkan substansi dari rancangan keputusan gubernur itu harus bisa dimasukkan di dalam konsideran menimbang. Seperti itu. Ya, makasih Bu. Kira-kira Makasih. mohon maaf Pak Pur, suaranya kurang jelas. Masih dia mute. Cukup jelas Bu penjelasannya Bu. Ya, terima Ya. kasih. Dari baik teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan juga silakan. Bapak Ibu yang lain silakan jika ada pertanyaan. Pak Asep, dari organisasi atau dari tadi dari DKP malah nanya sisi tanya jawab masih ada fraksi apa tadi? Oh, untuk informasi Bapak Ibu bahwa kami di Biro Hukum pun dari tahun ke tahun terus melakukan perbaikan ya dalam upaya untuk percepatan penyusunan keputusan gubernur ini diantaranya untuk tim terkoordinasi yang memang setiap tahun selalu ada di masing-masing perangkat daerah. Kami berupaya untuk melakukan percepatan diantaranya dengan apa namanya mengumpulkan ya Bu ya, mengumpulkan tim terkoordinasi itu setiap perangkat daerah jadi hanya satu saja. Kalau dulu satu perangkat daerah bisa eh, mengusulkan banyak tim terkoordinasi. Tapi kami melakukan perubahan dan perbaikan untuk satu perangkat daerah hanya satu tim terkoordinasi. Kemudian lampiran pun dijadikan satu ya agar tidak mempersulit pimpinan gitu dan memudahkan untuk proses tanda tangan seperti itu. Silakan Bapak Ibu kami masih punya waktu di sini. Jika ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin masih ada yang belum jelas. Itu tadi pertanyaan dari Pak Rahmat sebetulnya untuk Pak Kambak kayaknya ya. Yang mana? Bagaimana caranya agar penyusunan draft keputusan atau peraturan menjadi prioritas? Oh ya. Ini sebetulnya materi saya yang sebulan lalu ya terkait dengan penyusunan perencanaan peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur. Biasanya di pertengahan tahun kami akan mengedarkan surat dari Sekda. Nah, untuk menghimpun usulan-usulan rancangan peraturan gubernur yang akan dibuat oleh teman-teman OPD. Itu harus dilengkapi dengan penjelasan, keterangan atau penjelasan. Di dalamnya memuat mengenai latar belakang, kemudian permasalahan, ada kemudian rancangannya, bukan rancangan maksudnya sistematikanya barangkali sistematika latar belakang, kemudian identifikasi masalahnya, baru sistematika kalau tidak salah seperti itu. Jadi kami membutuhkan itu untuk dasar kami menyusun prioritas peraturan mana saja yang akan
diusulkan oleh teman-teman OPD seperti itu. Karena usulan teman-teman OPD ini nanti akan ditetapkan dalam keputusan gubernur tentang program perencanaan peraturan gubernur. Itu adalah syarat yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabal. Syarat ketika kita melakukan fasilitasi ke Kemendagri, peraturan gubernur yang Bapak Ibu usulkan itu harus masuk di dalam keputusan gubernur dimaksud. Jadi di pertengahan tahun kita pasti akan nanti kita akan mengedarkan itu. Nanti supaya jangan ketinggalan, jangan sampai nanti di pertengahan tahun tiba-tiba jangan ada peraturan yang ujuk-ujuk dari Pak Tabak bilang. Jangan ada peraturan yang ujuk-ujuk diusulkan, tapi tidak masuk di dalam SK program prioritas itu. Tahapannya memang yang tadi disampaikan Pak Kabak, tahapannya seperti itu. Usulan dari teman-teman OPD pun nanti setelah dituangkan di dalam keputusan gubernur di tahun berikutnya itu harus sesuai dengan jadwal yang sudah kita cantumkan di dalam SK program prioritas. Di bulan Januari ini saja seharusnya ada lebih dari seharusnya ada 19, tapi sampai dengan saat ini belum tuntas semua karena sepertinya teman-teman dari MPD tidak siap. Padahal usulan Bapak Ibu itu sudah masuk di dalam keputusan gubernur tentang program prioritas. Seperti itu. Eh, Kami tidak mau nanti sebetulnya nanti di akhir tahun malah menumpuk seperti kejadian tahun kemarin. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan fasilitasi ke Kemendagri, pihak Kemendagri juga kewalahan dengan banyaknya peraturan gubernur yang harus difasilitasi oleh mereka. Khawatir kalau misalnya tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam SK tentang program prioritas, nanti tidak akan tercapai nanti kegiatan mungkin yang membutuhkan pergub itu. Prosesnya karena penyusunan pergub ini kami membutuhkan penjelasan karena ketika kita masukkan di dalam ketika kita usulkan untuk harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, mulai tahun ini kita sama seperti fasilitasi yang melalui Perda, untuk harmonisasi pun kita melalui aplikasi Emon. Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu mempersyaratkan adanya keterangan atau penjelasan untuk rancangan peraturan gubernur yang akan Bapak Ibu susun. Seperti itu. Mungkin itu tadi bagaimana cara agar draft peraturan menjadi prioritas. Kalau untuk keputusan itu tidak ada apa prioritas sih sebetulnya tidak seperti peraturan gubernur atau perda, tapi kami mohon sebelum teman-teman OPD melaksanakan kegiatan yang membutuhkan keputusan gubernur sebagai payung hukum untuk pelaksanaannya, agar dibuat di awal tahun saja supaya nanti di pertengahan tidak gedebak-gedebuk ketika tiba-tiba tiba-tiba kegiatan akan dilaksanakan tapi SK-nya belum ada. Jangan sampai nanti eh, terus aja jorok-jorok biro hukum nih supaya percepatan padahal teman-teman OPD yang lupa menyampaikan usulan eh, keputusan gubernur tentang timnya tersebut. Gitu. Itu barangkali dulu. Iya, untuk tambahan kembali, sebenarnya untuk prioritas ini
kami dari Biro Hukum pun melakukan upaya seperti awal tahun kemarin Ibu ya, kita melakukan kegiatan untuk kegiatan ketika SK program Perkada dan program Perda itu sudah ditandatangani dan kami pun sudah melakukan ke Kementerian Dalam Negeri. Awal tahun kami sudah melakukan upaya percepatan dengan cara apa? Kami melakukan kegiatan yang mengundang OPD-OPD yang memang mengajukan pergub rancangan pergub atau perda itu di bulan Januari. Ya, kami mengundang dan kami juga meminta komitmen dari OPD tersebut karena mereka sudah memprioritaskan rancangan peraturan mereka di awal tahun. Kami pun menyambutnya dengan menanyakan kesiapan dari masing-masing OPD ini, tapi ternyata memang tidak semua gayung bersambut ya Bu ya. Jadi memang ketika dari OPD sudah memprioritaskan, tetapi ketika kami lagi kembali prioritas mereka masih banyak beberapa yang belum siap seperti itu. Jadi upaya-upaya itu memang kami pun melaksanakannya untuk dari satu sisi OPD memprioritaskan, kami pun menyambut untuk mempercepat prioritas-prioritas ini. Tapi memang masih belum semua OPD bisa diajak berlari mungkin. Ya baik, Bapak Ibu silahkan. Mungkin waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi ya Bu ya. Silakan jika masih ada pertanyaan atau mungkin permasalahan. Ya, untuk informasi, besok itu kita akan mengadakan pertemuan offline ya Bu, karena untuk hari ini kita online. Untuk besok kita akan mengadakan offline di Biro Hukum. Masing-masing dari peserta nanti akan kami lakukan pendampingan dari tim kami di Biro Hukum untuk penyusunan Silakan. dan pada ini. Silakan dibawa rancangan keputusan gubernurnya atau rancangan peraturan gubernur yang akan Ibu susun. Besok kami akan melakukan pendampingan biar kita ada percepatan. Iya, ya sebagian dari percepatan. Lari-lari. Baik. Silahkan jika ada pertanyaan. Hadir juga Kasubag Biro Organisasi, Kasubag TU, Pak Iman. Ada yang mau disampaikan atau mungkin mau sharing pengalamannya? Buatin. Ya Bu, siap. Mau sharing Buatin. Sharing pengalaman Pengalaman menyusun peraturan gubernur seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mungkin sedikit sharing. Jadi kalau untuk penyusunan Pergub sepertinya tidak terlalu seperti Pergub begitu ya Bu ya. Namun demikian pengalaman kami memang pas waktu harmonisasi dengan Biro Hukum biasanya ada beberapa hal dalam hal menimbang tadi yang disampaikan dan Pak Pur. Kita masih remedial sedikit. Biasanya suka ada untuk untuk menimbangnya itu biasanya di filosofis. Tapi tadi sudah disampaikan Bu Susi, tidak selamanya bahwa di menimbang itu harus ada tiga-tiganya kan Bu ya. Kalau ya diamanatkan oleh peraturan di atasnya bisa disimpelkan, misalnya cukup dengan menimbangnya hanya satu, tidak harus dua atau tiga begitu. Nah, pengalaman di biro organisasi memang tahun ini seluruhnya Pergub kalau dengan Bu Yuli kita organisasi aja hampir berapa ya tahun kemarin dengan sasaran 2023 itu hampir 22-25 Pergub ya Bu ya. Adapun ada yang disederhanakan, ada yang memang disesuaikan. Untuk organisasi nih yang Pak Asep leading sektornya itu sekitar 5, Anjab ABK semula 55, Epjab jadi menjadi satu saja begitu. Tetapi pas menyusunnya kita memang 5 begitu ya seperti itu. Nah, kendalanya memang izin untuk di SOP memang untuk di taraf pimpinan kita tidak inikan waktu Bu. Tetapi memang salah kitanya ya Bu ya. Di lain pihak kita juga dinilai oleh pusat manakala implementasi itu merupakan Pergub itu merupakan implementasi dari peraturan di atasnya. Ya, namanya sebetulnya kami diklah harmonisasi dengan Biro Hukum walaupun kalau saya upload di WA grup gitu Bu suka dihirian ke Pak Asep. Oke. Biro organisasi tak harmonis katanya dengan Biro Hukum.
Padahal maksudnya kan harmonisasi dalam rangka pembahasan Pergub ya Bu ya. Sebelum kita sampaikan ke Kanwil Hukumham atau ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk mengenai jenis huruf, Bu, dengan tadi untuk peraturan memang di Tata Naskah Dinas di Pergub nomor 2 tahun 2024 sama Bu diatur bahwasannya jenis hurufnya adalah Bookman All Style, jenis hurufnya besarnya 12. Mengenai kertas juga F4. Adapun untuk gramnya kertas karena peraturan mungkin tidak seperti naskah biasa 70 itu pasti 80 atau ke atas ya. Maksimal 80 gram. Nah, ini sudah matching sih Bu dengan tata naskah dinas. Namun demikian dalam hal lainnya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita tidak mengatur detail mengenai perda, pergub, dan keputusan. Hanya satu yang kita buatkan template-nya, Bu, itu mengenai keputusan kepala perangkat daerah. Jadi ada satu hal lagi di dalam penetapan, kita mulaknya dimasukkan untuk keputusan kepala perangkat daerah. Ini memang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Manakala ada yang memang diamanatkan di aturan lainnya yang mewajibkan disusunnya keputusan tersebut. Contoh yang kita sudah lakukan di organisasi itu kan mengenai peta proses bisnis, mengenai SOP lingkup internal gitu, itu boleh ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. Kemudian sekarang di Tata Naskah Dinas juga mengamanatkan bahwa untuk pemegang stempel itu juga harus ditetapkan oleh dengan keputusan kepala perangkat daerah. Mungkin itu sharingnya Ibu. Alhamdulillah Iya, dengan terima berbagai kasih. macam masalah dengan hal yang baik begitu ya. Kita dalam rangka penyusunan peraturan ini kan kita tidak ngada-ngada begitu karena memang harus ada yang memang sesuai kebutuhan secara sosiologis. Kemudian ada yang memang secara yuridis adalah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di atasnya. Mungkin itu Ibu Teh Yuli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap ya, terima kasih Tadi saya lihat ada Pak Bagus dari Perkit. Siang Pak Bagus. Ada satu usulan nih dari Perkit mengenai bantuan formal untuk masyarakat miskin. Besok Sampai sekarang saya masih menunggu keterangan penjelasannya nih Bu Pak. Kami mau ajukan untuk harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi usulan dari Perkimnya belum dilengkapi dengan keterangan penjelasan dari peraturan yang perlu dimaksud. Kami masih tunggu ya Pak ya. besok Bu kalian. Kalau diinformasikan ke teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena waktu masih ada 5 menit lagi, kita masih bisa memanfaatkan waktu. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan atau mungkin akan menanyakan teknis untuk besok biar lebih jelas, silakan. Oke. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin cukupkan dulu. Tapi sebelum kita tutup, boleh dibuka videonya ya Bu. Kita foto bareng dulu. Silakan kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Kita lakukan foto bersama dulu. Ini bisa sebagai eviden untuk penyusunan nanti akhir bulan sampai SKP kita semua. Silakan Bu Nita, Pak Lukman, Pak Rahmat, Pak Ruli, Pak Herdi, Pak Ade Hermawan. Iya, kita sama-sama foto. Sudah siap ya? Siap. Ya, baik. 1,
dua, tiga. Lagi sekali lagi, satu, dua, tiga. Usulnya boleh bebas sekarang mau kali ya Bu. Itu Bebas gimana? Bapak. Karena rangkaian pemilu masih Soalnya berlangsung, wajahnya, Pak. iya Untuk wajahnya aman lebih tegang-tegang baik. soalnya gitu. Tidak bisa. Siap, siap. Baik, kita sudah melakukan foto karena tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin kita akan ke akhir cukup ya Pak. Nanti di ya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena sesi kedua kita sudah berakhir, mengingatkan kembali bahwa besok Bapak Ibu kami tunggu di Biro Hukum untuk pertemuan offline untuk kita sama-sama melakukan pembahasan dan pendampingan untuk penyusunan baik SK, Pergub maupun Perda secara langsung. Dan Bapak Ibu diharapkan, kami harapkan untuk membawa kelengkapan seperti draft SK atau Pergub atau Perda kalau misalnya memang ada, agar kami akan melakukan pendampingan secara intens satu persatu kepada Bapak Ibu dalam upaya percepatan penyusunan SK, Pergub dan ini. Seperti itu. Baik, kepada Bu Susi mungkin saya silakan untuk menutup acara sekaligus. Terima kasih Bu Yuli. Saya haturkan terima kasih pada teman-teman OPD atas partisipasinya mengikuti Bintek Legal Tracker angkatan 3 bulan Februari tahun 2024 ini. Mudah-mudahan besok teman-teman semua bisa hadir di Biro Hukum untuk kita melakukan pendampingan terhadap usulan rancangan keputusan gubernur dan rancangan peraturan gubernur yang Bapak Ibu usulkan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu.